Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. PSSI sedang merampungkan terakhir untuk berkas-berkas pelatih baru kita yang nantinya segera diumumkan pada bulan Januari ini, karena tidak akan lewat Januari ya teman-teman. Dan nama terdepan kita sudah tahu semua lah, John Herman ya. Tapi lebih resmi biarlah PSSI sendiri yang akan mengumumkan itu. Dan semua negosiasi sudah berlangsung, dan dengan termin-termin yang telah diatur oleh PSSI sudah disetujui, tinggal ketok palu saja. Nah, berbagai agenda, jadwal bagi pelatih baru, apalagi bicara di tim nasional kita, sepanjang 2026 itu sudah ada, dan memang sangat padat ya, kalau bisa melihat. Dimulai dari FIFA Series pada 23 sampai 31 Maret 2026, dan kemudian berlanjut dengan ada Piala AFF U16 atau U17, di mana itu akan berlangsung dari tanggal 7 sampai 24 Mei ya, dengan kita sebagai tuan rumah ditunjuk oleh AFF. Kemudian tanggal 1 sampai 14 Juni kalau nggak salah ya, itu ada Piala AFF U19. Nah, itu rananya Coach Nova Arianto ya, kalau bicara di level yang lebih muda. Nah, kemudian di tanggal 1 sampai 9 Juni ada FIFA Match Day 1 sampai 9 Juni. Nanti bergeser lagi di tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus ada Asian Cup ya, ini untuk timnas senior yang nantinya pelatih baru timnas kita yang akan tangani. Kalau dia memang John Herman yang akan membawa JHS dan kawan-kawan untuk bisa bermain di sini, karena kalau bicara di bulan Juli itu kan tidak ada kegiatan sama sekali dan masih libur. Ya, lain halnya mungkin di pertengahan Agustus baru kompetisi Eropa sudah bermain. Nah, kemudian tanggal 19 September sampai 4 Oktober itu ada Asian Games, ini untuk U23. Rananya juga bagi John Herman, karena dia akan diberikan tugas nantinya tim senior dan harus menangani timnas U23. Tanggal 21 September sampai 6 Oktober itu ada FIFA Match Day. Ya, ini untuk level senior lagi di bawah pelatih John Herman ya. Kemudian 9 sampai 17 November itu ada FIFA Match Day. Nah, ada sedikit bentrok ya, bergesekan di antara dua jadwal yang harus dipikirkan oleh pelatih timnas kita. Jika itu John Herman yang menangani, maka itu akan terjadi pada 19 September sampai 4 Oktober dengan Asian Games ya. Karena John Herman yang nantinya akan membawa ini ya untuk SEA Games di Nagoya itu. Pada tanggal 21 September ini pada saat yang bersamaan itu sampai 6 Oktober ada FIFA Match Day. Nah, inilah yang mungkin dipusingkan, karena dia menangani dua tim ini kan di level U23 dan senior. Bisa saja dia membawa tim ke SEA Games, kemudian di FIFA Match Day 21 September sampai 6 Oktober, karena berbarengan itu ya di bulan yang sama, bisa asistennya ya akan tangani ya. Tapi itu akan dipikirkan kemudian tentunya, mencari jalan terbaik. Nah, teman-teman, kalau bisa dilihat di sini, kita atau pendukung sepak bola timnas Indonesia nantinya yang pada waktu dekat tinggal 2 bulan dari sekarang ya, persiapan itu ya, bagaimana timnas senior kita akan menghadapi FIFA Series. Nah, ini antar lintas konfederasi kan. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dan kita harus mensyukuri. Ya, berterima kasih kepada FIFA karena FIFA menunjuk di antara 7 tuan rumah, Indonesia salah satu. Selebihnya kan ada Australia, ada Azerbaijan, ya, Kazakhstan kalau nggak salah yang akan ikut, Mauritius, Puerto Rico itu menjadi tuan rumah. Nah, Indonesia kebagian nantinya akan mungkin salah satu diantaranya ada berhadapan dengan tim wakil dari Eropa, UEFA. Kemudian ada dari Oceania, ya, ada lagi dari CONCACAF, ya, di Amerika Utara dan Karibia sana. Itu ya akan nantinya mungkin berlaga di GBK, karena kita pasti PSSI akan menunjuk GBK sebagai stadion kita nantinya, dan inilah saatnya setelah sekian lama ya, bagaimana penonton ya kemarin agak dikecewakan pada 2025, 2026 kita menatap harapan yang baru, tentunya mimpi yang baru. Ya, kita melihat
sosok pelatih baru kita untuk menang, dan kita berbondong-bondong untuk memerahkan GBK. Ya, sekarang waktunya untuk bisa mendukung pelatih baru kita. Perlu untuk support. Jika John Herdman yang jadi, maka dukungan tentunya harus diberikan kepada John Herdman. Kita melihat bagaimana PSSI sudah mengatakan bahwa apapun yang terjadi sampai 2007 tidak ada pergantian ya di masa pelatihan, misalnya John Herdman yang jadi, itu hasil apapun tetap dia diberikan kesempatan sampai ada evaluasi pada Piala Asia 2027, karena Indonesia langsung ikut tanpa melalui kualifikasi itu di Arab, dan berlangsung antara Januari dan Februari 2027. Setelah itulah baru dievaluasi, karena target yang diberikan oleh PSSI kepada pelatih baru tim nasional kita adalah itu membawa tim kita ke perempat final. Kalau sebelumnya STY di Qatar membawa tim sampai ke babak per-8 final, ke 16 besar, kalah lawan Australia saat itu, sekarang John Herdman bisa menyamai apa yang dilakukan oleh STY atau melebihi sehingga masuk perempat final. Itu yang nantinya akan dievaluasi. Ya, tapi yang paling dekat adalah FIFA Series. Itu dan saya katakan bahwa bagi para penggemar sepak bola, ya timnas yang sangat fanatik, militan, kita berbondong-bondong ke stadion, ya, untuk bisa memberikan dukungan kepada Jai Isyas dan kawan-kawan. Karena inilah 2026 ya sebagai tahun yang baru buat kita, dan semoga tim nasional kita bisa mendapatkan hasil yang baik di tangan pelatih yang baru. Ya, jadi kita berharap saja ya, yang terbaik yang harus diberikan oleh pelatih baru kita ya yang akan diumumkan. Ya, tidak ada nama lain, saya pikir sudah ada satu nama di sana yang mengerucut, yaitu John Herdman, dan pasti tidak akan banyak perubahan yang akan dilakukan, tidak akan mengutak-atik nama-nama yang pernah saya sebutkan sebelumnya di konten video saya, bahwa Isyas, Emil Audero, Kevin Dix, ya Justin Hapner, Nathan Cho, itu pasti akan diambil. Dean James, ya, Joe Pelupesi, Ragnar Ratbangun, oleh Romani, ya, Calvin Verdong, semua akan diambil untuk bisa datang ke Indonesia, ya, termasuk mungkin dengan yang ada di Buriram dengan Sandi dan Sain yang akan bisa berkumpul. Ya, Martin Paes yang ada di Amerika juga bisa datang, dan ditambah dengan pemain-pemain yang ada bermain di Liga Super Indonesia. Ya, karena banyak kan di Liga Super kita akan pilih, ada Beckham Putra yang ada di Persib, kemungkinan besar mungkin bisa ada Adam Alis, ya gelandang Persib, ada juga Teja, ya karena di sini ada Rizky Ridho Persija, ya mungkin Jordi juga masih bisa diambil, ya ada Sayuri bersaudara di Malut, ada Borneo dengan Nadeonya, ya tentunya itu bisa diambil semua, ya kemudian ada Witan, ya juga di Persija, ada Egy, Ricky Kambuaya, ya ada di Dewa. Itulah pemain-pemain yang ada di lokal kita. Siapa tahu ada pemain-pemain lain yang akan dilirik untuk diambil lagi, masuk memperkuat timnas kita untuk di FIFA Series. Karena ini menjadi lompatan atau awal, ya panggung pertama bagi pelatih baru kita. Jika berhasil di sini dan sukses di FIFA Series, maka ada harapan besar, rasa percaya diri yang terjadi terhadap tim nasional kita, juga kepercayaan dari para supporter untuk bisa mendukung ya pelatih dan tim nasional ini berjuang lagi di Asian Cup. Karena kalau pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar itu datang semua bermain untuk tim nasional kita, saya yakin bahwa kita akan sukses di Asian Cup, ya. Dan ini kalau bicara di Piala AFF mungkin akan pertama kali kita akan bisa menikmati gelar juara. Ya itulah menjadi harapan di 2026 ini, teman-teman, ya. Karena kan dengan agenda-agenda yang padat, ya pintar-pintarlah saya pikir bagi seorang pelatih untuk bisa mengaturnya, dan orang ingin melihat prestasi. Karena tugas dari seorang pelatih kepala adalah memperlihatkan prestasi ya untuk tim nasional kita. Oke, kita menunggu pengumuman mungkin saja minggu depan atau 2 minggu depan segera untuk seorang John Herdman sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.